Glenn Fredly juga dikenal sebagai musisi yang aktif berinovasi untuk kemajuan musik Indonesia. Bahkan juga menjadi salah satu musisi yang terdepan dalam inisiasi Ambon sebagai kota musik oleh UNESCO. Dan kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2019 sekaligus Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Pak Triawan Munaf. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Iya Pak, kita sama-sama berduka, masih diselimuti duka, namun kali ini kita akan sama-sama mengenang sosok almarhum Glenn ini Pak. Sejauh ini, bagaimana kemudian koordinasi dengan Glenn dalam memajukan musik Indonesia, terutama saat Pak Triawan menjabat sebagai Kepala Bekraf, Pak? Ya, jadi karena salah satu tanggung jawab saya di Bekraf itu adalah memajukan musik, ya. Tentunya ekosistemnya, karena kita masih tidak memiliki ekosistem yang benar dalam industri musik di Indonesia. Sehingga kami punya program yang sebetulnya merupakan jawaban atas semua kegundahan para musisi termasuk Glenn. Ya. Program yang disebut Portamento. Nah ini memang Glenn sudah tahu, namun dalam perjalanannya kan tentu belum bisa selesai begitu saja program itu, karena program itu masih rumit, sangat rumit untuk pembuatannya. Namun dengan Glenn itu kita melalui berbagai diskusi, ya, diantaranya waktu Glenn menggagas sebuah konferensi musik Indonesia yang pertama di Ambon, yang sangat diberi perhatian oleh para musisi, sehingga banyak sekali musisi-musisi Indonesia yang punya nama besar datang ke Ambon karena mengetahui yang membuat itu juga adalah Glenn. Pokoknya kalau Glenn bikin apa-apa itu semua orang pasti percaya, karena selalu didahului dengan niat yang baik, ya, hati dan passion. Glenn adalah seorang yang sangat dipercaya untuk itu, sehingga kalau dia mengadakan apa-apa, walaupun tentu tidak bisa selesai, tidak bisa selalu tuntas masalahnya berjalan, ya, tapi apa yang dia lakukan itu selalu menggerakkan yang lain. Gitu adalah Glenn. Tapi kita bicara soal sosok almarhum ini kan tidak hanya di dunia musik, bahkan di film juga memproduseri begitu ya, sebuah film yang juga ingin memperkenalkan bagian dari timur Indonesia. Ini saat itu seperti apa, Pak? Ya, saya masih ingat tahun 2015 itu Glenn memproduksi 2014-2015 sebuah film bersama Angga, ya. Angga Dwi Mas. Saya lupa judulnya, maaf. Tapi film itu ditonton di istana waktu itu dengan presiden tahun 2015, ya, dalam rangka Hari Film Nasional. Dan seorang Glenn itu tidak mau mungkin bikin film hanya film hiburan, harus film yang memiliki misi dan visi, ya, tentang apa yang ingin diperjuangkan. Di situ dia keluar passionnya, di situ dia keluar semangatnya. Karena itu apapun yang dia lakukan selalu ada tujuannya, selalu ada masalah yang dia lihat dari hati nuraninya, bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan melalui sebuah perjuangan. Iya, film itu berjudul Cahaya dari Timur ya Pak ya, yang digarap bersama dengan Angga Dwi Mas. Pak, kita sedikit flashback, kapan terakhir Pak Triawan berinteraksi dengan almarhum ini, dan apa saat itu yang dibicarakan antara seorang Triawan Munaf bersama dengan Glenn Fredly? Ya, saya bertemu terakhir waktu WhatsApp grup kita, kan kita memiliki WhatsApp grup komunitas biduan, ya. Walaupun saya bukan biduan, tapi saya diajak serta. Nah itu kita melakukan temu kopi darat temu ya di tempatnya, di restorannya Glenn di Rumah Lestari di M Block. Di situ kami bertemu, tapi memang tidak terlalu banyak yang dibicarakan secara serius, hanya hahaha hihi, ya. Tapi saya melihat di situ Glenn sudah kurang sehat. Saya ada melihat begitu. Jadi memang apa yang dibawa, penyakit yang dibawa oleh Glenn ini memang sudah lama ada di Glenn. Tadi saya sempat berbincang sebelumnya kan dengan Pak Triawan. Pak Triawan sempat menyatakan bahwa bahkan Glenn Fredly ini juga sempat bicara soal telur, Pak. Harga gula, maksud saya, harga gula yang cukup tinggi itu, Pak. Seperti apa, Pak? Boleh cerita? Dia mengirim satu WhatsApp kepada Menteri Koperasi, Kabupaten Mas Duki. Dia bilang begini, terima kasih Pak, kasihan ini dekat rumah saya, nggak ada gula, ya, di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Beberapa masyarakat miskin, kota, dan warga tidak bisa akses mendapatkan gula pasir. Terima kasih Pak, maafkan laporan tentang gula ini. Saya hanya khawatir
warga saja supaya tidak ada masalah lebih lanjut. Ini kemarin jadi sedang kejadian ini, sedang kejadian COVID ini, dan saya yakin Glenn pun sudah tidak sehat ya. Jadi dia masih punya kepedulian yang tinggi masalah gula di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Coba, itu sesuatu yang luar biasa untuk saya. Saat-saat terakhir dia masih memikirkan orang lain. Iya, jadi sebagai musisi yang populer, tidak hanya yang dipikirkan adalah dirinya saja, namun juga berbagai pihak, tidak hanya di bidang musik, tapi juga di bidang film, bahkan hal-hal seperti lingkungan sekitarnya pun juga coba disuarakan kepada pejabat negara ya Pak, karena dia memiliki akses ya Pak ya? Iya. Dia memiliki akses dan itu dia gunakan, walaupun tentu tidak selalu ada solusi segera. Ya. Tapi dia, dan para pejabat yang mendengarkan pun sangat serius mendengarkan keluhan dari Glenn tentang ketidakadilan, ketimpangan sosial, intoleransi. Dia sangat benci sama intoleransi, ya. Dan dia sangat ekspresif mengenai itu. Dan jalur-jalur yang dia lalui, jalur-jalur yang benar. Dia nggak pernah berteriak-teriak demo atau apa. Dia melalui jalur yang benar untuk menyampaikan kepada diri. Dia yakin bahwa suara dia akan didengar. Baik, terima kasih banyak Pak Triawan Munaf sudah bergabung bersama kami malam ini. Sudah sama-sama mengenang sosok almarhum yang pastinya kisahnya atau karya-karyanya juga akan selalu menemani hari-hari kita meskipun sudah tiada. Terima kasih banyak Pak, selamat malam. Al-Fatihah untuk Glenn Fredly. Siap, selamat malam Pak.